Oke, selamat sore semuanya. Pada hari ini kita berada pada pertemuan ke-12 di platform pengajaran yang sama, yaitu video materi. Kesempatan kali ini sebelum saya sampaikan materi kelanjutan, sebaiknya kita review dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang proses yang part 3. Proses part 3 kita sudah membahas cause dan effect, sebab dan akibat. Di sana kalian sudah belajar mengenai sebab-sebab apa, kemudian dari sebab itu terjadi akibatnya seperti apa. Kalian juga mengetahui bagaimana suatu sistem hot water di suatu rumah, kemudian ada proses tentang courtyard house di Irak seperti itu. Jadi kalian sudah belajar proses yang part 3 tentang cause dan efek minggu lalu. Kemudian untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas proses yang part 4, yaitu tentang metode. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar dan ada suatu penjelasan di sebelah kanan dengan judul Tools Used by Tradesmen. Ini peralatan yang biasa digunakan oleh para pekerja. Di sini kalian bisa lihat terdapat banyak peralatan yang biasa kalian jumpai di dunia teknik sipilan. Ada hammer, kemudian trowel, and then gergaji, kemudian pahat, kemudian ada stang di sini, ada stang untuk kabel juga, kemudian ada brush dan lain sebagainya. Kalian bisa baca satu persatu, kemudian tuliskan dan cari artinya. And then di sebelah kanan di sini ada suatu tabel, ada tradesman, kemudian jobnya apa, kemudian tools yang dipakai itu apa. Kita coba satu yang A. Carpenter itu tukang kayu, and the job is drilling holes in wood, mengobor lubang di kayu. Toolsnya pakai apa? Toolsnya pakai ini pasti, brace and beat. And then B, tukang batu, itu jobnya adalah mixing mortar. Mixing mortar itu toolnya pakai apa? Kalau dilihat dari sini yang memungkinkan adalah antara shovel dan trowel jika mortarnya sedikit. Kemudian yang ketiga, di sini ada juga tukang kayu. Kemudian jobnya apa? Jobnya adalah removing nails, menghilangkan paku. Ini pakai apa? Biasanya mereka itu pakai stang, combination pliers. Nah, di bawahnya, now make sentence like the example. A brace and beat is a tool for drilling holes in wood. Dijelaskan bahwa brace and beat ini adalah suatu perangkat atau alat untuk mengebor lubang di kayu. Ini untuk yang A ya. Kemudian kita coba yang B. Sama juga, tadi mixing mortarnya pakai apa? Pakai trowel. Kalian jika diminta untuk make sentence sesuai dengan example, kalian cukup tuliskan a trowel is a tool for mixing mortar. Oke? Begitupun dengan yang di bawahnya, sama caranya. Tadi removing nails pakai apa?
pakai combination player. Jadi combination players is a tool for removing nails, seperti itu. And then kita bisa next. Nah, di sini juga ada peralatan. Kalian bisa lihat ada voltmeter, terus thermometer, daylight, sound pressure meter, plumb bob, steel tape, spirit level, dan square. Oke. Di sini kalian bisa lihat ada contoh make sentence sesuai dengan gambar di sampingnya. Di sini dijelaskan vertically, may or can, kalian bisa pilih salah satu, be checked with a plumb bob, atau be checked by using a plumb bob, atau be checked by means of a plumb bob. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Artinya adalah vertically, arah vertikal bisa dicek dengan plumb bob. Dengan ini, kalian pasti sering temui nih di proyek-proyek yang sedang berjalan pastinya. And then now make a sentence from this table. Okay, let's try. Metodenya adalah kalian bisa lihat dari kiri ke kanan, juga bisa dari kanan ke kiri. Ini hanya memudahkan saja, tapi kalau untuk membuat sentence-nya, kalian harus dari kiri ke kanan. Misalnya, a lighting engineer use a daylight factor meter to cari yang berhubungan dengan lighting. Cari yang berhubungan dengan lighting. Baik, bisa kalian cek ya, yang mana yang berhubungan dengan lighting engineers. Apakah ini? Kalian harus cek artinya terlebih dahulu. Kemudian, trik yang kedua adalah kalian bisa menjawab dari kanan ke kiri. Misalnya, measure the temperature. Itu kalian pakai apa? Kalian harusnya pakai thermometer. Dan ini adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan dari heating and ventilating biasanya. Nah, setelah ketemu, kalian buat sentence-nya. Heating and ventilating use a thermometer to measure the temperature. Oke, jadi ada dua metode, dua trik. Terserah kalian mau pakai yang mana, yang lebih mudah tentunya. Tapi sentence-nya tetap dari kiri ke kanan. Okay? And then next, read this. Di sini kalian disajikan sebuah gambar. Kemudian diminta untuk membuat Q&A, pertanyaan dan jawaban, semacam obrolan antara dua orang. Nah, di sini action words-nya adalah ada suatu batu bata dan ada spirit level di sini. Terpas ya sepertinya. Question-nya adalah, if a bricklayer wants to check that the course of brick he has laid is horizontal, which instrument should he use? Instrumen apa yang harusnya dia pakai? He should use a spirit level. Oke, di sini sudah ada artinya. Kemudian, bagaimana kalau kalian diminta untuk membuat Q&A seperti contoh dengan gambar yang seperti ini? Kita harus tahu dulu apa arti dari ini.
strain in beam is not excessive. Gangguan pada balok tidak berlebihan. Kemudian NB, reduction in noise due to sound insulation. Sama, misalnya yang A. Saya kasih contoh. If engineer misalnya want to check the strain in beam is not excessive, which instrument should he use? Harus dengan apa? Kalian harus, nah ini, kalian harus tahu alatnya, yaitu pakai strain gauge. Oke. Begitupun dengan ini, kalian lakukan sama caranya. Untuk reduction in noise due to sound insulation itu harus memakai apa alatnya? Oke, and then next. Nah, di sini ada suatu proses, suatu eksperimen tentang effect of water content on the compressive strength of concrete. Jadi ada mengetahui pengaruh kadar air terhadap kuat tekan beton. Ini adalah gambar mesin testing compressionnya. Jadi terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada pressure gauge-nya, di mana kalian bisa membaca seberapa besar kuat tekannya. Di sini ada pump, valve, oil pipe, dan lain-lain. Nah, di sini ada penjelasan prosesnya, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi misalnya 3 different mix of concrete were separately prepared. The materials in mix were mixed dry in the proportion of 1:2. Tiga campuran beton yang berbeda disiapkan secara terpisah. Bahan dicampur kering dengan perbandingan 1:1:2 dan seterusnya. Kemudian for compression strength at the end of 28 days. Untuk kekuatan kompresinya, kekuatan tekannya dites pada akhir 28 hari. Nah, biasanya untuk beton sendiri itu diuji pada hari ke-7, 14, atau 28. 28 itu adalah nanti ada angka untuk konversi. Jika 28 itu konversinya 1, untuk 7 dan 14 itu konversinya ada sendiri nanti. Nanti kalian bisa dapatkan di teknologi beton. Mata kuliah teknologi beton. Next. Nah, kalian dari penjelasan tadi itu ternyata didapat hasil seperti ini. Ada campuran A, B, dan C dengan proporsi semen, sand, dan agregatnya adalah yang berbeda seperti ini. Untuk yang A perbandingannya 1:1:2, yang B adalah 1:2:4, kemudian yang C 1:3:6. Di sini normal mixnya ada semen rasio seperti ini, kemudian kuat tekannya seperti ini, and then campuran dengan dilebihkan 30% airnya. Jadi semen rasionya menjadi seperti ini, kemudian ini yang B juga lebih besar jatuhnya. Kemudian kita lihat, yang terpenting adalah ada penurunan kuat tekan ketika campuran itu ditambahkan air sebanyak 30% dari semula. From this result, we can calculate the percent reduction in strength for the 3 mix due to the excess water. Okay, now
calculate this reduction in strength for mix B and C and complete the following table and paragraph. Jadi di sini maksudnya adalah kita menghitung persentase reduksinya itu berapa. Nah, di sini ada contoh yang A. Perhatikan baik-baik. Di sini dijelaskan 33% penurunan akibat dari penambahan 30%. Dapatnya dari mana, Miss? Dapatnya adalah dari hasil selisih kuat tekan semula dikurangi kuat tekan akhir dibagi kuat tekan semula. Jadi caranya 34,9 dikurangi 23,4 itu hasilnya berapa? Kemudian hasilnya dibagi dengan 34,9 dikali 100%. Hasilnya adalah 33%. Oke, bagaimana dengan B dan C? Nah, ini sebagai catatan kalian bisa tiru examples-nya dengan cara yang sama. Untuk yang B, jadi cukup 20,3 dikurangi 11,6 didapat hasil, kemudian dibagi 20,3 didapat hasil dikali 100%. Dapat yang B. And then yang C, yang C gimana? Yang C sama untuk caranya adalah 10,7 dikurangi 5,9 didapat hasil berapa? Hasilnya dibagi dengan 10,7. Didapat hasil lagi dikali 100%. Didapat persentasenya. Selesai. Done. Jadi begitu caranya. And then next. Nah, kadangkala kalian diminta untuk mendivide atau memisahkan laporan itu atau eksperimen itu yang terdiri atas result, hasil, explanation, penjelasan, apparatus atau alat-alat, conclusion, kesimpulan, prosedurnya bagaimana, and then purpose, tujuan. Jika eksperimennya seperti tadi, purpose-nya apa? Purpose-nya adalah mencari tahu bagaimana pengaruh penambahan air pada kuat tekan beton. Misalnya seperti itu. Prosedurnya bagaimana? Tata caranya bagaimana? Tata caranya adalah ya seperti ini. Jadi ada beberapa mix design, yaitu terdiri dari A, B, C, kemudian dengan proporsi yang berbeda. Kalian bisa dijelaskan di prosedur itu nanti. Kemudian konklusinya bagaimana? Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan itu didapat dari hasil yang seperti tadi. Jadi konklusinya adalah kalau hasilnya seperti ini, maka kesimpulannya apabila suatu mix design itu ditambahkan tambahan air lagi, itu berpengaruh pada kekuatan tekannya. Oke, bisa ya. And then di sini ada aparatus, alat-alat yang digunakan apa? Alat-alat yang digunakan kalian bisa cari tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Misalnya yang sebelumnya cuma straw ball yang tadi. Padahal untuk membuat ini ada beberapa mungkin ember, kemudian alat pengaduk dan sebagainya. Kemudian explanation, penjelasannya kalian bisa pakai ini juga. The mix was divided, campuran itu dipisahkan antara yang A dan B dan seterusnya. Kalian bisa lihat di penjelasan eksperimen ini. And then resultnya, untuk hasilnya kalian bisa sajikan tabel yang sudah dideskripsikan. Jadi begini, untuk
Misalnya, contohnya, untuk hasil pada campuran yang A dengan proporsi 1:1:2 antara semen, sand, dan agregat dengan rasio 0,43 memiliki kekuatan tekan 34,9 jika kondisi normal mix. Kemudian apabila ditambahkan 30% air ke dalam campurannya, terjadi penambahan water cement ratio dan pengurangan kuat tekannya, yaitu 23,4. Nah, seperti itu. Research-nya seperti itu. Jadi kalian tidak boleh menampilkan tabel, tapi membahasakannya dalam bentuk kalimat. Begitu pula nanti dengan result yang B, sama. Mix B dengan proporsi sekian, water cement rasionya berapa, kemudian strength-nya berapa. Nah, jika ditambah 30% air, itu menjadi semen rasionya berapa, kemudian pengurangan kuat tekannya berapa. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita sudah berada di penghujung presentasi, penghujung materi untuk hari ini. And then untuk minggu depan ada evaluasi. Kita lihat saja nanti evaluasinya personal atau nanti per kelompok. Jadi ya ditunggu saja minggu depan. Saya rasa cukup untuk kali ini, jadi sudah lengkap ya, ada prosesnya, proses pertama sampai yang terakhir, kali ini sampai proses keempat. Jadi, okay, see you next week di meeting evaluation. Thank you.